warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Kita terima ya. Ya alhamdulillah. Bu, alhamdulillah semangat. Bu, hari ini saya akan mewawancarai Buyun. Di sini saya mengerjakan tugas demonstrasi perkejuan yang mana ini adalah merupakan tugas CGP angkatan 10 saya Bu. Di sini saya akan mewawancarai Buyun terkait dengan pengambilan keputusan. Di sini Buyun sudah menjadi kepala sekolah. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan, mungkin bisa menambah wawasan saya Bu. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nanti saya menjawab Buyun. Yaitu di sini adalah pertanyaan terkait dengan dilema IPK. Nah, di sini saya menanyakan ke Buyun bagaimana Buyun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika. Sejauh ini menurut dilema etika atau dilema moral itu sejauh apa pemahaman Bu Nina? Nah, di sini kalau dilema etika itu ya, jadi keputusan kita itu yang namanya dilema ini antara benar dan benar, kemudian salah juga benar, betul. Salah pun juga benar. Iya. Itu yang dilema etika. Iya. Betul. Ya. Kalau moral? Ya. Moral? Kalau moral terkait dengan apa ya? Kalau bertentangan dengan diri kita sendiri bisa. Iya. Iya. Jadi pernah menemukan tentang ada kasus-kasus yang ditemukan sekolah kita. Ya, tentunya kami sebagai sekolah pertama kita harus memahami karakteristik setiap guru ya, setiap guru. Pertama, jadi kita pertama dalam menghadapi itu kita mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah itu dari guru tadi itu termasuk apa? Ya, itu termasuk apa dulu? Etika, agama, atau rujukan gitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah itu pertama. Ya kami akan lakukan itu. Kita mengenal guru, kemudian kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh guru itu pertama. Baik Bu, dengan yang disampaikan Buyun tadi ya, bagaimana Buyun menjalankan pengambilan keputusan itu terutama di sekolah kita ya Bu ya. Kemudian yang mana dua kepentingan itu sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada salah satu guru yang mengalami hal tersebut, itu kita sebagai atasan atau sebagai harus benar-benar memahami ya, atau dalam hal mengambil keputusan itu yang pertama tadi ya kita tahu identifikasi masalah si guru tadi itu mengalami dilema etika, terutama yang disebutkan itu ya antara benar dan benar. Kemudian setelah tahu bahwa dilema etika dialami oleh sang guru tadi, pasti kita komunikasi lagi. Karena apa? Dalam dilema etika itu tentunya kita tidak bisa menyamakan. Tadi yang disampaikan Bu Nina, dilema etika itu dari faktor ini benar, dari sudut ini kita pandang si guru benar, dari sudut pandang ini benar, gitu ya. Nah, kemudian dari situ maka kita upayakan lagi, tentukan lagi ya langkah-langkahnya. Pertama yaitu tadi nilai-nilai yang ada itu yang bertentangan tadi kita evaluasi ya. Otomatis ya, yang nilai-nilai tadi ini benar menurut ini, nanti kita coba semua, ya. Jadi yang disampaikan Buyun tadi sudah ada langkah-langkah ya Bu. Iya. Jadi Buyun juga mempertimbangkan dulu langkah-langkah berikutnya, mana yang benar, mana yang menurut siapa gitu. Buyun ada di tengah-tengah. Betul. Jadi
Jadi itu bisa dikatakan bahwa langkah-langkahnya juga kita sebagai seorang pemimpin harus memahami keputusan benar menurut ini, keputusan benar menurut faktor ini mengacu kepada apa namanya, itu tadi ya, benar dan benar mungkin, atau ini kepentingan apa individu, ini kepentingan kelompok, ini kepentingan masyarakat. Nah itu sebagai apa namanya, acuan dia untuk memutuskan suatu keputusan. Itu tadi merupakan langkah-langkah yang diambil dari Buyun gitu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang dianggap Buyun ini efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ibu Ya. Yang lebih efektif ya, pertama pemahaman dalam hal itu tadi menentukan benar dan benar menurut siapa, dan kemudian ini kepentingan siapa gitu ya. Misalkan si guru tadi itu kepentingannya, dia seorang guru, kewajiban seorang guru apa, kemudian mungkin di sekolah kewajibannya sebagai pendidik, kemudian barangkali ini ada salah satu kepentingan yang di luar, barangkali untuk pengembangan dan sebagainya, pengembangan dirinya ya, di situ juga membutuhkan waktu yang pas pada saat mengajar. Nah contoh semacam itu misalnya ya, ini kan perlu digali ya, pemahaman. Jadi pemahaman antara pribadi guru tadi bisa memutuskan sendiri mana yang terbaik untuk dirinya ya. Jadi mempertimbangkan keputusan yang diambil ini kepentingan yang mana, itu hal-hal yang penting yang harus diambil dari guru tadi ya. Luar biasa nih Buyun tadi menyampaikannya. Kemudian Bu, dalam hal yang sudah diambil dari kasus-kasus di rumah tersebut ada dari Buyun itu ada jadwal tertentu apa langsung diselesaikan pada saat itu? Nah ini kembali dari atas, identifikasi masalahnya itu kira-kira masalah itu butuh secepatnya atau tidak, artinya dilihat dari kasusnya jenis kasusnya ya. Kalau kasusnya itu lumayan membutuhkan tahapan ya kita akan cepat. Kalau itu langsung bisa diatasi karena kasusnya tidak terlalu ringan ya langsung diatasi. Kita komunikasi ya. Baik, jadi melihat dari jenis kasusnya ya, apabila kasusnya itu bisa diselesaikan secara cepat, spontan langsung diselesaikan. Tapi apabila ada butuh waktu, tahapan, tidak Buyun akan memberikan jadwal komunikasi yang ketiga, komunikasi dengan guru tersebut. Iya betul. Kemudian Bu, setelah Buyun memberikan apa yang disampaikan Buyun terkait dengan prosedur pengambilan keputusan, mungkin di sini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Buyun dalam mengambil keputusan saat kasus-kasus di rumah ibu? Yang menurut saya untuk kita bisa memudahkan ini ya komunikasi tadi ya. Jadi intinya saya bisa komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah pemahaman. Jadi pemahaman dari guru itu sangat membantu kami ya. Jadi guru memahami apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Guru paham apa ya dari masalah tadi, sehingga akan memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Jadi pemahaman seorang guru itu sama-sama apa yang mau diambil gitu, paham apa yang paham dengan masalah yang dihadapi ya, paham masalah yang dihadapi, kemudian dia juga paham saya ada di mana ya. Iya mungkin dari pertemuan kita hari ini ya Bu ya, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah dialami Buyun dalam mengambil keputusan di rumah etika. Pengalaman yang kita sebagai pemimpin untuk mengalami di rumah etika itu ya kita satu, kita harus bijak ya, kepala sekolah harus bijak, harus bisa memahami, mengidentifikasi masalah itu.
tadi, karena kalau dalam etika kan kuncinya ada di benar dan benar, berarti tidak ada yang salah kan gitu ya. Tapi walaupun demikian itu tadi pemahaman sangat penting ya, dan kepala sekolah memang itu kan harus memahami bahwa selain memahami tentang peraturan yang harus ditegakkan, juga harus memahami kebutuhan itu tadi, sehingga kepala sekolah harus penuh dengan faktor kebijakan, ya, kebijakan atau membijaki suatu masalah. Ya, jadi ini aja ada peraturan yang harus ditegakkan, kemudian dari peraturan yang sifatnya harus kaku dari situ, maka di situ tuh kepala sekolah juga ada fleksibel berupa kebijakan. Itu ya. Jadi pemahaman, terus komunikasi itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Jadi untuk mempermudah bagaimana pengambilan keputusan itu benar-benar kita meyakini bahwa itu tidak merugikan orang lain. Ya, pemahaman dari si A si B ya, itu ya. Itu. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Yu tadi menambah wawasan saya tuh ya, untuk kedepannya menambah ilmu juga sangat penting sekali pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk diri saya. Ya, saya juga berharap Bu Mas sebagai CPP mudah-mudahan hal-hal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk anak didik, karena anak didik pun juga akan mengalami semacam itu. Ya, Insya Allah. ya, itu ya. Baik, terima kasih pertemuan hari ini atas waktunya. Dulu sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.